Semoga di saat keadaan kita yang sekarang ini sedang tertimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat sehat dan rahmat rezekinya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita yang sehari-hari dengan sehat dan lancar sebagaimana mestinya. Lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita termasuk umat-umat beliau, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Azhari. Saya berasal dari jurusan dakwah, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau materi singkat terkait sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau organisasi. Di sini ada 3 pembahasan utama. Yang pertama, apakah itu sistem informasi dan apakah itu keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, bagaimana peran sistem informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengelola sistem informasi sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu apa itu sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi yang ada dalam perusahaan dan juga orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi merupakan kombinasi antara teknologi dan penggunanya. Kemudian apakah itu keunggulan kompetitif? Nah, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan karakteristik perusahaan ataupun sumber daya dan sarana dan prasarana perusahaan sehingga lebih bersaing daripada perusahaan yang lain. Jadi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi informasinya dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, sehingga perusahaan tersebut memperoleh keunggulan dari perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu tentang bagaimanakah peran sistem informasi terhadap perusahaan. Dalam perusahaan, sistem informasi memiliki 4 peran. Yang pertama, mengurangi risiko perusahaan. Nah, kenapa? Karena ketika kita memiliki informasi yang banyak, perusahaan dapat meminimalisir masalah-masalah yang ada. Kemudian dengan informasi tersebut, perusahaan juga dapat membentuk pilihan atau alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi biaya. Dengan teknologi yang tinggi atau dengan informasi yang banyak, maka perusahaan dapat memilih langkah-langkah atau tahap dalam perusahaan yang dirasa tidak penting. Kemudian perusahaan juga dapat mencari bagaimana metode untuk membuat output dengan cara yang lebih sederhana dan murah tanpa mengurangi kualitas output. Kemudian yang ketiga, peran sistem informasi adalah untuk memberikan nilai tambah kepada barang. Dengan teknologi yang memiliki kapasitas banyak ataupun dengan kemampuan yang tinggi, maka perusahaan dapat membuat produk atau output yang lebih bervariasi. Perusahaan juga dapat memodifikasi barang-barang yang telah dikeluarkannya dengan variasi yang lebih modern atau lebih terkini. Kemudian peran yang terakhir yaitu sebagai dimensi atau sebagai wadah baru, sebagai tempat bagi perusahaan-perusahaan untuk mengadakan area persaingan yang baru, seperti halnya di dunia maya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana sih perusahaan mengelola sistem informasi yang tersebut. Kembali lagi seperti di awal tadi, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi dan juga orang-orang yang mengoperasikannya. Jadi untuk membuat sistem informasi perusahaan menjadi unggul, maka dapat 2 aspek yang kita tingkatkan. Yang pertama, teknologi. Semakin tinggi kualitas teknologi yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan.
Kemudian aspek yang kedua yaitu operator atau pengguna teknologi tersebut. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan yang lain, maka perusahaan perlu meningkatkan skill atau kemampuan dari operator tersebut. Dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti halnya pelatihan, seperti pelatihan editing, Corel Draw, penghitungan, dan yang lainnya. Kemudian perusahaan juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana tentunya, sehingga operator dapat membiasakan diri dengan teknologi-teknologi yang lebih baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah ucapan, ataupun salah materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.